Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merdi Sukmayadi dari kelas semester 2C. Di sini saya akan mereview materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Eni Nuraini SMH dan diasisteni oleh Dr. Muhammad Rendi Ardiandi SMH mengenai tindak pidana. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Kriminalisasi. Suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana, pencipta delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan tertibnya undang-undang baru. Contohnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS atau 1965 tentang penodaan agama. Yang kedua, dekriminalisasi. Suatu proses pembaruan yang tadi suatu perbuatan itu terdapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana. Memanduakan delik. Contohnya terdapat dalam pasal 534 KUHP, terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas. Yang ketiga, rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Yang keempat, depenalisasi. Suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian diancam pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya, sanksi kurung diganti dengan sanksi administrasi. Yang kelima, mitigating. Suatu proses pembaruan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi hukum yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Ada juga metode pembaharuan KUHP. Yang pertama, evolusi atau evolusionis. Pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 BIS dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP, dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diberatkan karena merupakan kejahatan. Yang kedua, kompromis. Pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada aturan baru cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Misalnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang penambahan bab baru dalam KUHP, yaitu bab XX 1X A dalam buku 2 pasal 479 A sampai dengan pasal 479
KUHP, yaitu dalam pembangunan berganti arti yang sempit dibanding dengan pasal 385 KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. Yang ketiga, global. Pembaruan hukum pidana dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formal maupun material. Terima kasih.